Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat sehat, nikmat iman, dan yang paling kita syukuri ialah nikmat Islam yang kita rasakan sejak lahir. Bersalawat, beriringkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyaknya kita salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah pendidikan dan nilai kebudayaan. Di sini saya membuat video guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Di sini saya mengangkat judul materi perkuliahan berkaitan tentang sosial budaya dalam pendidikan. Nama Lufriki, NIM 201528, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 5. Mata kuliah Pendidikan dan Nilai Kebudayaan. Baiklah, tidak memperpanjang waktu, saya akan menjelaskan materi perkuliahan pada hari ini, sosial budaya dalam pendidikan. Yang pertama, perubahan sosial budaya. Nah, di mana perubahan sosial budaya sekarang ini berlangsung dengan sangat cepat. Dimulai dari sebelum masuknya era reformasi atau di penghujung Orde Baru. Ria itu terasa deras. Pasca jatuhnya kekuasaan Orde Baru, berbagai peristiwa sosial berlangsung silih berganti dengan sangat cepat. Perubahan sosial adalah berubahnya struktur atau susunan sosial kemasyarakatan dalam suatu masyarakat. Perubahan tersebut merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap tatanan masyarakat. Perubahan itu juga terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin berubah dari satu keadaan kepada keadaan lain yang lebih baik. Poin yang kedua ialah manusia sering tidak puas dan bosan pada satu keadaan dan berusaha untuk mencari cara atau alternatif lainnya untuk menghilangkan kebosanannya dan menemukan cara baru yang lebih menyenangkan, mudah dan murah. Bisa kita lihat pada revolusi teknologi transportasi yang demikian canggih hingga berakibat pada perubahan pola mobilisasi manusia. Berikutnya ialah konsep perubahan sosial. Nah, masyarakat mengadakan atau melakukan suatu variasi atau cara lain dari kebiasaan yang sudah ada. Maka hal itu dinamakan perubahan. Konsep perubahan sosial adalah fenomena yang rumit dalam arti menembus ke berbagai tingkat kehidupan sosial. Dan jika ada suatu definisi
tentang perubahan sosial yang mencakup seluruh aspek kehidupan sosial, maka hal itu benar saja. Karena pada keseluruhan aspek kehidupan yang terjadi dalam susunan sosial, sistem sosial, dan organisasi sosial masyarakat itu benar terjadi hal-hal yang demikian rupa. Berikutnya konsep perubahan sosial. Perubahan sosial yaitu perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi dalam sistem sosial, yang mana termasuk di dalamnya aspek kebudayaannya, juga nilai-nilai, norma, kebiasaan, kepercayaan, tradisi, sikap, maupun pola tingkah laku dalam suatu masyarakat. Nah, salah satu konsep perubahan sosial itu ialah yang termasuk di dalamnya aspek seperti kebudayaan, nilai-nilai, norma, kebiasaan, kepercayaan, tradisi, sikap, maupun pola tingkah laku yang ada dalam masyarakat. Sebagaimana nilai-nilai kebudayaan, norma keagamaan, saling menghargai satu sama lain, kebiasaan baik seperti gotong royong, itu harus berjalin keakraban terhadap satu sama lain. Dan juga tradisi, seperti tradisi itu harus kita jaga, sebagaimana tradisi-tradisi yang baik itu harus kita jaga sehingga tidak hilang di masyarakat. Marilah kita bersama-sama menjaga tradisi yang ada pada masyarakat, maupun sikap kita terhadap masyarakat, bersosialisasi ataupun bertetangga, marilah kita jaga dengan baik. Jaga kerukunan di masyarakat, maupun pola tingkah laku dalam suatu masyarakat. Nah, pola tingkah laku kita jaga, menjaga sopan santun kepada yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Dan poin berikutnya ialah pengaruh perubahan sosial budaya terhadap pendidikan. Nah, pengaruh perubahan sosial budaya terhadap pendidikan yaitu aspek sosial dalam pendidikan sangat berperan pada pendidikan. Begitupun dengan aspek budaya dalam pendidikan. Malah dapat dikatakan tidak ada pendidikan yang tidak dimasuki unsur budaya. Materi yang dipelajari anak-anak adalah budaya. Cara belajar mereka adalah budaya. Begitu pula kegiatan-kegiatan mereka dan bentuk-bentuk yang dikerjakan juga budaya. Nah, materi berikutnya ialah kelompok-kelompok dan struktur sosialnya dalam sosiologi. Nah, salah satunya ialah perilaku manusia bertalian ataupun berkaitan satu sama lain gitu dengan nilai-nilai. Sosiologi berpandangan bahwa perilaku itu tidak bebas, melainkan mengikuti pola yang kontinu dan diatur oleh nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nah, tentunya kita harus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung di masyarakat. Berikutnya kelompok-kelompok dan struktur sosialnya dalam sosiologi itu salah satunya di sekolah-sekolah harus memperhatikan pengembangan nilai-nilai ini pada anak-anak di sekolah. Terutama kita harus mengembangkan nilai-nilai seperti sekolah sebagai kontrol sosial, yaitu untuk memperbaiki kebiasaan-kebiasaan jelek pada anak-anak kala di rumah maupun di masyarakat. Nah, kita harus memperhatikan aspek kebiasaan-kebiasaan anak di rumah maupun di sekolah. Kita harus memperhatikan bagaimana tingkah dan perilaku mereka agar terjaga, tidak terjadinya keburukan yang terjadi dalam siswa tersebut. Nah, yang berikutnya ialah perubahan kebudayaan disebabkan oleh ada 3. Yang pertama, organisasi atau penemuan-penemuan baru.
Kedua, difusi atau percampuran budaya baru dengan budaya lama. Yang ketiga, reinterpretasi atau modifikasi kebudayaan agar sesuai dengan keadaan zaman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Beberapa poin-poin pembahasan yang saya sampaikan. Adapun kesimpulannya ialah perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur. Saya ulangi, kesimpulannya ialah perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.